Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya melihat 15 tahun reformasi sudah berjalan dan banyak sekali kemajuan, tapi juga masih banyak tantangan, masalah yang harus kita selesaikan. Indonesia kali ini membutuhkan kebaruan. Kita tidak sedang mencari figur sempurna. Kita sedang mencari pasangan mana yang padanya bisa kita titipkan otoritas dan untuk menjalankan amanah sebagai pimpinan tertinggi pemerintahan selama 5 tahun ke depan. Saya menganggap prioritas kali ini adalah soal terobosan-terobosan baru, pendekatan berbeda, cara-cara yang baru, termasuk orang-orang baru. Pasangan Jokowi JK, saya rasa mereka punya potensi untuk menelurkan kebaruan yang lebih baik. Saya putuskan untuk mendukung pasangan Pak Jokowi dan Pak JK. Anda, saya anjurkan untuk melakukan review atas prioritas bangsa, lalu Anda tentukan pilihan. Sebagai warga negara, Anda bebas menentukan pilihan. Seperti pesan yang selama ini selalu kita gaungkan di dalam gerakan turun tangan, bahwa kita memilih untuk terlibat, memilih untuk membantu agar orang-orang baik bisa menerima otoritas, bisa mengatasnamakan kita, dan bisa membuat Indonesia lebih baik. Dan klaim government ini gimana Pak? Bagus, ya. Saya kira secara objektif Pak Jokowi menunjukkan sebagai seorang yang bekerja keras dan memanfaatkan semua fasilitas yang tersedia dan tanpa catatan korupsi. Nah, kadang-kadang orang berhasil itu kan ada catatan-catatan korupsinya dari masyarakat gitu ya. 2 bulan 6 nih Pak, dari tingkat 2 bulan 6 Pak, yang jadi tersangka dan ada kepala dinas itu Pak. Di sini. Iya, artinya Jokowinya sendiri kan tidak terlibat di situ, sehingga dengan mudah dan dengan enteng menindak orang yang melakukan pelanggaran tidak apa-apa. Nah, kadang-kala di berbagai tempat itu ada orang terlibat korupsi lalu disembunyikan, atasannya melindungi karena takut kena pada dirinya juga. Kalau Jokowi saya kira itu salah satu contoh yang harus objektif ini. Dia bekerja dengan apa adanya, dengan kesederhanaan, dengan kesungguhan. Saya kira tidak ada lah yang bisa. Gitu aja ya. Secara birokrasi pemerintahan ada yang berubah nggak Pak selama setahun ini Pak di Jakarta? Birokrasinya saya kira kan banyak perubahan. Misalnya perubahan pejabat dengan cara lelang dan sebagainya itu kan untuk mengefisienkan dan meningkatkan kualitas birokrasi. Saya kira banyak yang sudah dilakukan. Rakyat ini sudah tidak bodoh lagi. Lihat contoh Jokowi dan Ahok. Kalau mereka mau terus menunjukkan kekuasaannya, jangan diharap mereka akan terpilih termasuk partainya. Saya bukan tukang ramal, tapi saya tahu betul. Menurut saya terakhir, Pak Karni, korupsi ini menentukan kehidupan bangsa dan negara. Di mana-mana hampir tidak ada gubernur dan bupati yang luput dari korupsi. Saya punya clipping seluruhnya ini. Coba. Jadi saya harap sekarang ini jangan-jangan kita berjalan akhirnya kita menemukan jalan buntu. Kalau jalan buntu dengan hanya sekedar politik pencitraan, jangan-jangan muncul seorang tokoh yang kuat. Ya, kalau Jokowi pasti tidak. Itu orang yang bilang itu ngenyek namanya itu. Itu mulutnya perlu digosok dengan tan pasta.